Senang sekali saya bisa kembali melayani saudara, karena itu saya ucapkan shalom. Belum semuanya, saya bawa saudara semuanya teriak sama-sama katakan shalom. Puji Tuhan, senang sekali ya saudara, kita udah bulan Maret. Dan saya tidak tahu dengan saudara, tetapi saya tetap hari ini mengecap. Dan saya tetap melihat kebaikan Tuhan buat saya. Berikan tepuk tangan bagi saudara yang juga mengalaminya. Tadi lagu yang baru kita nyanyikan judulnya Penolong yang Setia, ya. Itu yang nyanyi Melita Sidabutar. Tapi barusan yang nyanyi Michael Sidabutar, saudara, ya kan. Nah, dan nanti Melita akan melayani kita sore jam 4 dan jam 6. Ya, sekarang kebetulan sekarang ini juga rasanya lagi di Grand City, dia lagi kesaksian. Tadi saya dengar karena Grand City juga ada live streamingnya, saudara. Dan saya mendengarkan kesaksiannya, dan bukan hanya saya dengar dari live streaming, tapi kemarin saya sempat makan siang dengan dia dan papanya. Ya, bagi saudara yang tidak tahu, Melita ini dia adalah saudara kembarnya dari Melisa Sidabutar yang meninggal dunia setelah ikut Indonesian Idol. Ya, kemarin saya ngobrol ya bahwa Melisa itu sebelum meninggal dia sempat say goodbye. Ya, dia sempat bilang sama papamnya, sama mamanya, sama kembarnya, "Pimi, saya pulang dulu ya." Mereka nggak ngerti, tetapi nggak taunya malamnya Tuhan panggil. Usia 19 tahun, ya, kembar melayani Tuhan, pelayan Tuhan yang setia. Dan Melisanya dipanggil oleh Tuhan. Ya, tetapi kemarin saya ngobrol dengan dia, dengan papanya. Mereka ngomong sambil nangis, saudara. Karena memang gak gampang ditinggalkan oleh seseorang yang dikasihi, ya. Apalagi bagi orang yang ya sudah bersama dengan kita sudah lama. Tetapi dia tetap berkata, "Saya percaya Pak Pendeta bahwa semua dan segala sesuatu yang terjadi itu semuanya tidak pernah di luar izinnya Tuhan." Yang percaya boleh katakan amin. Dan yang bersyukur kita berikan tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan, ya. Dan nanti sore saudara boleh dengar langsung dari orangnya. Ya, saya khawatirnya tempat ini nanti gak cukup, saudara. Karena minggu lalu Pastor Jason melayani dan puji Tuhan rame. Ya, dan nanti kita akan tambahkan kursi, kita akan memenuhi 50% dari kapasitas ruangan sesuai dengan anjuran pemerintah. Dan saya berharap saudara bisa datang dan bergabung bersama dengan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya terinspirasi dengan apa yang dikatakan oleh Melita kemarin dan papanya. Dan ini saya alamin juga, dan saya juga mengalami sesuatu yang luar biasa selama 1 minggu ini yang nanti saya akan saksikan di depan saudara. Tetapi saya percaya bahwa semua hal yang terjadi di dunia ini itu semuanya di bawah kendali Tuhan. Ya, percaya katakan amin. Sama-sama katakan di bawah kendali Tuhan. 1, 2, 3. Di bawah apa, saudara? Yang di rumah tulis di live chat. Kalau di sini memakai bibir, di rumah pakai jempol, saudara. Saudara boleh tulis di bawah kendali Tuhan. Ya, semuanya itu atas izin Tuhan. Wah, kita sering dengar ini. Bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi di luar kehendak dan izin Tuhan. Tetapi kalimat ini jadi sulit untuk kita ngerti. Kalimat ini jadi sulit untuk kita imani saat sesuatu terjadi dalam hidup kita yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Saat doa kita tidak dijawab, saat harapan kita tidak tercapai, saat impian kita gak jadi kenyataan. Sangat sulit bagi kita untuk percaya bahwa Tuhan pegang kendali. Setuju dengan saya? Kalau segala sesuatu enak, kalau kita diberkati, kalau kita punya uang, kita punya mobil, kita punya rumah, kita masih punya orang tua, kita masih punya suami, gampang untuk kita bilang, "Oh, Tuhan mengendalikan semua." Tetapi saat sesuatu yang tidak kita harapkan terjadi, untuk kita bisa ngimanin Tuhan yang pegang kendali, Tuhan tetap ada melihat dan Tuhan tetap memperdulikan kita, sulit banget. Karena itu minggu lalu saya sampaikan, saya sedikit mengulangi bagi saudara yang tidak mendengarkan minggu lalu, saya catat di slide. Bagi saudara yang mungkin hari ini menghadapi sesuatu yang tidak enak, saudara dan saya harus tahu bahwa hanya orang Kristen yang dewasa, yang sadar bahwa tidak semua hal terjadi dalam hidup ini harus sesuai dengan keinginan kita. Saya ulangi sekali lagi, orang Kristen yang dewasa, orang Kristen yang percaya, orang Kristen yang bukan bayi lagi, dia akan sadar bahwa kadang-kadang dalam hidup ini ada hal-hal yang terjadi yang gak sesuai dengan keinginan saya.
Ada hal yang terjadi memang di luar keinginan dan harapan saya. Tetapi orang Kristen yang dewasa juga tahu meskipun hal-hal yang terjadi tidak sesuai keinginan. Tetapi saya tahu Tuhan yang saya sembah akan menyediakan yang terbaik buat saya. Ya percaya boleh berikan tepuk tangan dulu yang paling luar biasa buat Tuhan. Dan saudara, kadang-kadang situasi yang kita hadapin sudah begitu buruk. Sehingga seringkali sangat sulit bagi kita untuk melihat Tuhan di situ. Nah, hari ini saya mau bicara tentang seorang wanita yang kehilangan segala yang dia miliki. Yang pertama, dia kehilangan suaminya. Dan yang kedua yang menurut saya cukup penting juga, dia kehilangan semua uangnya. Wanita ini berada di dalam satu situasi di mana di luar sedang krisis, di mana hujan tidak turun. Dan dia juga menghadapi satu fakta bahwa suaminya harus mati dan dia harus bangkrut. Saudara, wanita ini gak disebut namanya. Tapi yang disebut hanya tempat di mana dia tinggal. Dan tempat itu namanya Sarfat. Saudara, wanita ini kehilangan semua yang dia punya. Bahkan firman Tuhan mencatat bahwa yang dia punya, sisa yang dia punya, itu hanya segenggam tepung dan sedikit minyak. Coba kita baca aja. Kita buka 1 Raja-Raja pasalnya ke-17. 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17. Ayatnya ke-10. Sampai ayatnya yang ke-12. Ya, 1 Raja-Raja 17 ayatnya ke-10 sampai 12. Mari kita baca bersama-sama dengan keras. 1, 2, 3. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat, dan setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perhatikan ayat 12 karena ini dasar dari khotbah ini. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Nah, sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Perhatikan, anakku, satu anak. Dan setelah kami memakannya, maka kami, boleh katakan apa? Saudara bisa bayangin intensitasnya masalah yang dihadapi. Dia bilang sama Nabi Elia, saya mau masak roti 1 porsi. Lalu setelah kami makan, kami akan mati. Artinya dia udah gak punya apa-apa. Dia udah gak punya uang. Dia udah gak punya makanan. Dan dia udah mutusin, habis aku masak ini, aku mati sama anakku. Saudara, kalau wanita ini sendirian, saya masih bisa ngerti kalau dia masih bisa kuat. Mungkin dia sendirian, dia kelaparan, dia mati, oke. Tetapi dikatakan dia sama anaknya, 1 anak. Nah, saya nggak tahu dengan saudara, kalau saudara orang tua, kalau saudara menderita nggak ada masalah. Tapi kalau saudara lihat anak saudara menderita, itu membuat hati saudara sakit, bukan? Ada ibu-ibu berkata, Pak, kalau bisa jangan saya yang sakit. Kalau bisa jangan anak saya yang sakit, saya aja yang sakit. Dan saudara, saya gak bisa bayangin janda ini saat melihat anaknya mungkin sedang nangis. Ma, lapar ma. Ma, kok gak makan sih ma? Ma, kok makannya dari kemarin gak ada sih? Dan sambil mungkin sedang nangis. Dan saya yakin ini anaknya bukan anak yang sudah dewasa. Ini anak yang masih kecil. Kok tahu Pak? Karena yang ngambil kayu bukan anaknya. Yang ngambil kayu ini wanita ini. Dia ngambil kayu, dia berkata, setelah aku masak ini aku akan mati sama anakku. Saudara bisa bayangin? Dan jujur saudara, kalau kita menghadapi seperti yang dihadapi wanita ini, sulit banget untuk kita berkata, Tuhan pegang kendali. Mungkin bagi saudara yang hari ini masih bisa makan, saudara masih bisa santai. Mungkin ada saudara yang lihat wajah saya sambil mikir, nanti makan apa ya di bawah ya. Karena bahayanya di sini saudara. Bagi saudara yang tidak tahu di rumah. Gereja kita persis di atasnya banyak restoran saudara. Dan kalau sudah siang-siang dan sore-sore, bau semerbak dari gyukaku naik saudara ya kan. Sehingga baunya enak.
Dan jemaat akhirnya mikir, nanti enaknya makan apa ini ya? Kan gitu. Bagi saudara yang hari ini masih bisa makan, bagi saudara yang masih besok bisa makan apa? Saudara ikut ibadah, bisa aja sambil main HP, sambil tidur, sambil ngantuk. Tapi bagi wanita ini gak bisa, Pak. Untuk makan tinggal segenggam tepung dan sedikit minyak. Wow. Tetapi satu hal yang membuat saya tahu bahwa Tuhan tetap memegang kendali adalah di saat detik-detik terakhir dia akan mau mati. Tuhan kirim seorang nabi untuk wanita ini. Untuk mencukupkan apa yang dia butuhkan. Saya percaya siapapun saudara. Mungkin hari ini saudara menghadapi masalah yang berat. Tetapi percayalah, Tuhan saya dan Tuhan saudara sanggup menyediakan apa yang kita perlukan. Berikan tepuk tangan tepat pada waktunya. Tepat pada waktu. Karena itu hari ini saya berikan tema dari khotbah saya. Yaitu last minute miracle. Boleh sama-sama ulangin dengan keras. 1, 2, 3. Last. Yang di rumah pakai jempol ya. Tulis sebanyak-banyaknya last minute miracle. Di mana saya percaya bagi saudara yang sedang menghadapi badai. Pada detik-detik terakhir. Tuhan akan mengadakan mujizat yang luar biasa. Boleh katakan amin? Kenapa saya beberapa minggu ini suka khotbah tentang mujizat? Karena saya sedang mengalami mujizat demi mujizat yang luar biasa yang nanti saya akan saksikan. Dan kenapa saya berikan tema last minute miracle? Karena kesaksian saya. Semua mujizatnya last minute semuanya. Dan saya percaya kalau Tuhan bisa melakukan itu dalam hidup saya, maka Tuhan yang sama juga sanggup melakukan itu dalam hidup saudara. Tapi gini. Kadang-kadang kita kan bingung ya. Tuhan yang baik kok ngizinin sih ini terjadi? Ya kan? Kenapa Tuhan kadang-kadang suruh kita nunggu sampai last minute? Kenapa Tuhan yang baik itu, kenapa nunggu sampai kemustahilan terjadi, masalah terjadi, persoalan terjadi sampai bahasa Surabayanya kepepet, baru Tuhan tolong seperti kisah wanita ini? Kenapa perlu last minute miracle? Kenapa nggak early miracle aja? Nah, saya mau tunjukin kepada saudara bahwa kenapa Tuhan izinkan kemustahilan terjadi. Dan bagi saudara yang mungkin hari ini sedang menghadapi kemustahilan, ini adalah pesan Tuhan buat saudara. Mungkin yang saudara hadapi sulit banget. Yang saudara hadapi kelihatannya sulit untuk kita bisa nyelesain itu. Tapi hari ini firman Tuhan buat saudara. Dan saya mau tunjukin saudara satu poin dari ini. Kenapa Tuhan izinkan banyak orang, saya katakan banyak karena saya tahu dan saya menerima WA saudara. Dan bagi saudara yang tidak tahu, saya baca satu-satu WA saudara. Mungkin saya gak bisa balas satu-satu, tapi saya baca semua. Dan saya tahu ada yang lagi dengerin ibadah ini, yang lagi ngadepin kemustahilan. Nah, hari ini saya mau jadi alat Tuhan untuk nunjukin saudara kenapa sih kok Tuhan ini izinkan ini terjadi dalam hidup saudara. Kenapa sih kok saudara harus menderita? Kenapa sih kok saudara harus ngalamin masalah yang berat? Saya tunjukin satu poin di sini. Kenapa Tuhan izinkan? Karena saya catat di slide. Supaya pengharapan kita hanya di dalam Dia. Sekali lagi saya ulangin. Kenapa Tuhan izinkan kemustahilan terjadi? Supaya apa saudara? Boleh katakan sama-sama, supaya apa? Pengharapan kita hanya apa saudara? Di dalam Dia. Kenapa hari ini Tuhan izinkan banyak orang untuk mengalami ujian? Poinnya cuma satu ini. Saya tidak bisa menemukan penjelasan yang lebih jelas dari ini. Supaya kita punya pengharapan hanya di dalam Tuhan. Seperti lagunya, satu-satunya yang kuandalkan. Satu-satunya yang kupercaya. Banyak orang bisa nyanyi lagu itu. Banyak orang bisa hafal dengan lagu itu. Itu lagu dari sahabat saya. Dari Sound of Praise. Banyak orang bisa menyanyikan lagu itu sampai menangis. Tetapi apakah itu benar-benar yang dilakukan oleh jemaat? Saudara, seringkali masalahnya gini ya. Kadang-kadang kita ini sebagai orang Kristen suka menaruh pengharapan di tempat yang salah. Bahkan saya boleh katakan banyak orang Kristen menaruh pengharapannya di sasaran yang salah. Maksudnya apa Pak?
Yaitu banyak dari kita menaruh pengharapan kita bukan kepada Tuhan, tetapi kita menaruh pengharapan kita sama manusia. Setuju dengan saya? Bahkan manusia yang saya sebut bukan hanya orang lain, tapi diri kita sendiri. Kita masih menaruh pengharapan kita dengan jam terbang kita, pengalaman kita, pendidikan kita, kemampuan kita, tabungan kita, kenalan kita, koneksi kita. Seringkali kita menaruh pengharapan bukan hanya di dalam Tuhan, not only in Jesus, tapi kadang-kadang outside of Jesus, kadang-kadang di luar Yesus. Nah saudara, mungkin wanita ini juga harus melewati fase itu. Dan seperti banyak dari kita, kenapa saya katakan kita? Karena seringkali saya juga. Banyak dari kita menaruh pengharapan kita sama orang lain. Mungkin wanita ini menaruh pengharapannya kepada mertuanya. Kan suaminya mati ya. Kalau dulu mengandalkan suaminya untuk bisa menghidupi dia, lalu mungkin suaminya mati harapin mertuanya. Mungkin mertuanya bisa ya setidaknya bantu cucunya, kan gitu. Karena ini ada anak, kecuali nggak ada anak. Kecuali kasusnya Ruth ya kan. Kalau Ruth sama Naomi beda cerita, belum ada anak. Tapi ini udah ada anak wanita ini. Mungkin dia berharap oke, mertuaku akan nolong aku. Karena setidaknya kalau nggak mandang aku, mungkin mertua sama menantu agak sedikit nggak cocok. Mungkin mandang cucunya. Tapi mertuanya nggak bisa, kecewain. Mungkin datang sama iparnya. Nggak bisa juga. Mungkin datang sama keluarganya, papa, mamanya, kakaknya, adiknya. Dan setelah semuanya nggak bisa, mungkin datang sama tetangganya. Mungkin datang ke tetangga sebelah, tolong saya nggak punya makanan, anak saya kelaparan. Tapi kalimat dari wanita ini menunjukkan bahwa semuanya ngecewain. Kenapa dia berkata, aku akan buat roti ini, lalu aku akan mati. Artinya nggak ada yang nolong dia dan anaknya. Cuma dia sendirian dan gak ada yang nolong. Dan Tuhan izinkan itu. Sampai semua harapan di yang lain sama keluarganya sama manusia. Gak ada. Baru Tuhan kirim. Kenapa seringkali Tuhan mengizinkan sesuatu yang sulit terjadi? Supaya kita sadar dan supaya kita membenarkan sistem pengharapan kita. Banyak dari kita jujur Bapak Ibu, kita suka berharap sama manusia. Saya juga. Kita berharap sama orang yang kaya. Kita berharap sama orang yang lebih hebat dari kita. Kita berharap sama keluarga kita. Pastilah keluargaku nolong aku nanti. Pastilah keluargaku minjemin aku uang untuk aku bisa. Tapi saya nggak tahu dengan saudara, tapi saya sering dikecewakan juga. Dan saat semuanya gak ada yang bisa tolong, Tuhan turun tangan. Saudara, saya catat di slide ini slide penting banget. Selama masih ada opsi lain, selama saudara dan saya masih punya pilihan lain, maka Tuhan tidak akan pernah jadi satu-satunya pengharapan kita. Sekali lagi saya ulangin. Selama kita masih memiliki opsi lain, Dia tidak akan pernah menjadi satu-satunya pengharapan kita. Dan saya catat di bagian bawah, langsung ditampilin multimedia. Dan seringkali dibutuhkan kekecewaan untuk kita bisa menyadarinya. Ya kan? Saat kita berharap sama keluarga kita yang bakal bantu kita, yang pernah janji ya. Ada kan manusia sering gitu kan. Kamu nanti butuh apa? Ngomong-ngomong aku, waduh, kita kan dengar gitu kan seneng ya, waduh, nanti dibantu sama dia, nanti dibantu. Tapi justru saat kita benar-benar butuh, dia nggak bisa ditelepon. Waktu kita butuh dia, nggak bisa ketemu sama dia, selalu ada meeting, nggak tahu kok meeting terus ya kan. Dan wanita ini harus kecewa untuk dia sadar, manusia nggak bisa diharapin. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan suara saya, saudara yang mendengarkan khotbah ini, saudara masih berharap sama manusia. Jangan heran kalau hari ini saudara menghadapi kemustahilan. Karena Tuhan tidak suka jadi tambal butuh, Tuhan tidak suka jadi aksesoris hidup kita yang kita pakai kalau kita suka. Kan aksesoris kayak gitu.
Kita lihat, cocok baru kita pakai. Kalau gak cocok ya udah gak pakai. Kan kita sama-sama sama Tuhan kayak gitu. Tuhan jadi aksesoris. Kalau aku butuh ya udah aku pakai. Kalau gak buat apa ya kan? Karena itu hari ini coba introspeksi diri. Kalau hari ini saudara masih dalam hati saudara mengharapkan kepada manusia, mengharapkan pertolongan dari manusia, saudara salah besar. Dan di saat wanita ini sudah gak ada opsi lain. Di saat dia sudah tidak ada pilihan lain. Baru Tuhan kirim Elia datang. Elia datang dan dia membawa pesan dari Tuhan. Kalau kamu mau taat dengan apa yang aku katakan, dengan apa yang firman katakan, maka apapun yang kamu butuhkan akan disediakan. Nah, kalau saudara dan saya membaca nanti, dan saudara baca seluruh kisahnya, di saat udah gak ada tempat dia bisa berharap, saat dia udah berkata, aku mau mati aja. Justru di titik terendah, pada detik terakhir, menit-menit terakhir dalam kehidupannya, Tuhan justru turun tangan dan menyediakan bahkan lebih banyak yang dia butuhkan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah, yang paling dahsyat. Hari ini pertanyaan saya buat setiap saudara. Kira-kira pengharapan kita di siapa? Apa di Tuhan atau masih di manusia? Saya ngalamin ini. 2 minggu ini saya ngalamin last minute miracle. Dan saya khotbah ini hasil dari kejadian dalam hidup saya. Saudara, 2 minggu ini merupakan 2 minggu yang sangat berat. Saudara boleh tanya istri saya. Saya sering gak bisa tidur. Saya agak lebih emosian. Mungkin ada yang tahu. Kenapa? Karena beban yang saya tanggung sangat besar. Di masa pandemi ya, pengeluaran dari gereja ini yang kita gak ada sponsor, bebannya besar banget. Dan ceritanya itu dimulai 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu hari Minggu saya khotbah sore kan. Lalu waktu saya khotbah sore, tiba-tiba di ibadah terakhir yang paling rame nih, itu C. Mimi yang khotbah paginya, lalu saya khotbah sore ini. Yang paling rame yang jam 6, tiba-tiba alatnya di belakang rusak. Sepanjang tahun lalu gak pernah rusak, tiba-tiba rusak. Sampai hari ini gak pernah rusak. Kebetulan 2 minggu yang lalu, rusak total, nge-crash. Dari 1000 penonton, dari 1000 jemaat yang mengikuti secara bersamaan. 1000 itu 1000 HP atau 1000 TV. Dikalikan 2 kalau 2 orang yang lihat. Bahkan saya yakin saudara sedang beribadah bersama dengan keluarga. Ribuan orang, jadi tinggal 90 orang. Karena setelah saya khotbah, mati. Dan saudara tahu, bagian yang terpenting di ibadah itu, akhirnya gak jadi. Saudara tahu itu apa? Ada yang teriak kolektor, jangan pikir kolektor terus ya Pak ya saudara ya. Tapi perjamuan suci, kan gak sempat perjamuan suci. Ya saudara pikirnya kolektor Pak Pendeta, enggak. Tapi kolektor juga penting karena gereja ini juga butuh uang. Saudara tahu di ibadah itu gak ada yang kasih. Ya kasih cuma 5 orang. Saya itu hari Seninnya harus keluar 130 juta. Dan hari itu gak sampai setengah. Saudara bisa bayangin? Malam itu saya gak bisa tidur. Hari Senin saya telepon. Saya telepon ke, ya karena kita harus membayar ke gedung ini dan ke vendor-vendor kita masih cicil. Saya minta keringanan. Tolong saya bisanya bayar segini. Gimana kalau Senin depan? Siapa tahu ada yang kita bisa cover. Oke. Hari Senin itu akhirnya Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan. Tapi hanya sebagian karena dimajuin ke Senin kemarin. Dan selama 1 minggu itu saudara tahu sangat menyedihkan. Jemaat hampir gak ada yang memberi. Saya bilang hampir. Dan saya berterima kasih bagi saudara yang terus mendukung pekerjaan Tuhan ini. Saudara tahu hari Sabtu saya harus membayar di hari Seninnya sekitar 200 juta lebih. Karena saya harus membayar cicilan untuk gedung ini dan alat-alat yang kita punya. Dan untuk menggaji pelayan-pelayan Tuhan. Dan saya
deg-degan. Karena hari Seninnya itu tanggal 1. Tanggal 1 waktunya apa saudara? Oh kayak gini saudara pasti tahu jawabannya, gajian. Dan lucunya bulan Februari biasanya kalau 1 bulan itu 31 hari. Februari berapa hari? Kepotong 3 hari saudara. Jadi saya harus maju 3 hari ya kan. Jadi saya hari Senin 200 juta. Hari Sabtu saya masih gak punya uang. Setengahnya aja gak sampai. Saya tuh bilang sama Tuhan, Tuhan gimana ya Tuhan ya. Lalu setelah saya doa gitu saya kepikir. Oh masih ada mobil. Mobil saya masih cicilan tapi kalau dijual DP-nya masih bisa. Saya masih pikir oh masih ada mobil. Saya telepon showroomnya teman saya. Bro, saya jual ini bisa ya hari Senin besok. Dia bilang bisa, nanti hari Senin tak bantu. Nanti kamu tak kasih sisanya nanti kita ngelunasin ke bank. Oke. Hari Sabtu siang saya udah tenang. Karena dengan jual mobil itu satu-satunya mobil yang saya punya bisa nutup hari Senin. Saya tenang. Tapi luar biasanya hari Sabtu malam sepupu saya nabrakin mobil saya, darah Yesus saudara. Sepupu saya gak pernah nabrak. Kebetulan malam itu sepupu saya nabrak saudara. Karena lumayan parah harus diganti. Saya gak bisa jual mobil itu. Karena showroom gak mau menerima, showroom suruh beresin dulu, benerin dulu. Dan meskipun asuransi, ya saya sudah asuransi terus saudara sekarang ya. Bagi saudara yang tahu cerita saya. Harus nunggu, sampai sekarang belum bisa dibenerin. Hari Sabtu malam saya kayak orang gila. Udah gak ada pilihan lain. Mau bayar pakai apa coba? Saudara, waktu itu saya doa sama Tuhan, hari Minggu saya khotbah. Saya khotbah biasa. Minggu malam masih gak ada uang. Ya sekitar setengah lah. Setengah dari itu. Saya gak cerita sama siapa-siapa. Saudara tanya istri saya. Malam itu saya nangis sama Tuhan. Tuhan kok gini ya? Padahal ini buat pelayanan kok gak ada yang tergerak. Saya tuh harapannya ada orang tertentu kasih saya tepat pada waktunya. Gak ada loh. Biasanya ada tapi kemarin ini gak ada satupun kayak gitu. Tapi malam itu saya cuma nangis, istri saya udah tidur, saya cuma doa sama Tuhan. Saya cuma nyanyi satu lagu lagu kebangsaan saya kalau saya lagi kesusahan. Lagunya sederhana ya, ini kunci F tuh ya. Kau tunjukkan kasih, sama-sama ya. Setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Saya ngulang lagu itu terus. Kau menyediakan yang aku butuhkan. Saya udah gak bisa berharap sama siapapun. Bahkan sama diri saya udah gak bisa berharap. Karena udah gak ada yang bisa saya jual. Dan gak mungkin saya menjual diri saya. Kan gitu. Dan belum tentu juga ada yang mau. Tapi saudara tahu? Di saat udah gak ada yang bisa tolong. Di saat Tuhan udah benar-benar nolin saya. Saudara tahu apa yang terjadi? Hari Minggu saya bangun. Hari Senin pagi saya bangun. Tuhan udah menyediakan apa yang kita butuhkan. Berikan tepuk tangan yang paling luar biasa. Dari situ saya belajar prinsip ini. Kenapa saya yang udah pelayanan, udah sungguh-sungguh, kenapa kok tetap harus ngadepin? Supaya kita belajar. Jangan berharap sama siapapun termasuk dirimu. Tapi berharap cuma sama Tuhan. Karena Tuhan yang saya sembah dan saudara sembah tidak pernah sekalipun mengecewakan kita. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling dahsyat buat Tuhan ya. Dan sebagai penutup, saya mau tunjukin saudara caranya. Ya, setelah saya tunjukkan kenapa, sekarang saya tunjukin gimana caranya kita bisa ngalamin mujizat. Dan kita ambil dari firman Tuhan yang saya praktekin dan saya juga alamin.
Kita buka sama-sama yang pertama, 1 Raja-Raja 17 ayatnya ke-13 sampai 15. Tadi kita baca sampai ayat 12. Kita baca 13 sampai 15. Dikatakan, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Udah sisa dikit, disuruh kasih lagi. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Ayat 15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka sama-sama apa? Perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa apa saudara? Wow. Dari sisa sedikit, saat Tuhan intervensi, dibuat cukup sampai beberapa waktu lamanya. Caranya gimana? Kita belajar dari wanita ini dan saya udah praktekin dan firman Tuhan itu ya dan amin. Yang pertama saudara boleh catat gimana kita bisa ngalamin mujizat last minute. Bagaimana kita bisa ngalamin mujizat yang spektakuler, yang luar biasa dalam hidup kita. Yaitu belajar untuk berkorban. Sama-sama ulangin 1, 2, 3 belajar untuk apa saudara? Kenapa kalau ngomong berkorban lemes saudara? Ada yang ngomong berkorban. Kalau tadi, saudara menyediakan, amin, tepuk tangan. Sekali lagi saya mau ngulangin supaya saya bisa dengar suara yang semangat ya. Belajar untuk apa saudara? Nah, kok gak ikhlas saudara? Gak ada menangnya sama Pastor Michael. No. Belajar apa? Berkorban. Udahkah kita berkorban? Banyak orang Kristen gak berkorban loh. Jangan bilang ke gereja berkorban. Saudara ke gereja aja masih main handphone kok. Jangan bilang, oh Pak saya udah beribadah. Saudara lagi buka Instagram. Berkorban apanya? Dan saudara nunggu mujizat. Gak akan, mohon maaf. Saya paling gemes sama orang-orang sudah ibadah. Udah masa-masa corona bisa ibadah. Tetap aja gak bisa sungguh-sungguh beribadah. Saya tuh suka ya kalau ibadah gitu. Saya tuh suka duduk di sebelah sana. Mungkin kadang-kadang kalau saudara lihat, saya kadang-kadang ada di situ. Saya ngapain? Saya tuh ngeliatin jemaat. Terutama yang sebelah sini. Mohon maaf ya Pak Ibu ya. Sebelah sini. Tapi yang sebelah sini saya juga lihat dari mana? Dari CCTV. Kalau saudara lihat di atas ini, seluruh ruangan ini full CCTV bisa saya lihat. Dan seringkali saya lihat jemaat, jangan ngomong berkorban Bapak Ibu. Untuk ngorbanin abab. Abab itu apa? Itu bahasa Perancis saudara ya. Abab itu bahasa Surabaya. Itu untuk nyanyi aja, untuk ngomong aja gak bisa. Jangan bilang berkorban kalau nyanyi buat Tuhan aja gak bisa. Saya tuh sering ya merhatiin ya, apalagi di kamera-kamera terus saya lihat di CCTV. WL-nya ini loh sudah semangat. Coba mana ada WL yang lebih semangat dari GSJS. Tadi saya lihat di kolom chat ada yang bilang WL-nya sangat berenergetik. Oh darah Yesus katanya luar biasa, energetik. Saudara boleh cari paling all out. Yang tadi WL yang rambutnya tebel itu saudara ya mas. Saudara tertawa dosa loh saudara ya kan. Pak Vigo tuh darah Yesus. Semangatnya. Saya tuh kadang-kadang kalau lihat itu juga kadang-kadang bisa ikut capek loh saudara ya. Saya lihat. Saya bahkan ngomong sama istri saya. Ini kakinya kayak ada pirnya. Saudara tuh ada springnya. Lompat itu gak berhenti. Dengan gambus. Waduh. Tapi kadang-kadang ya dia udah semangat kayak gitu. Saya tetap lihat jemaat ada yang gini. Benar saudara coba ngaca lah. Coba saudara sadar. Saya itu yang lihat. Cuma melongo. Saya pikir mungkin ini kagum atau gimana gitu. Udah keringatnya sampai kayak gitu. Luar biasanya kameranya kita ini kan sinematik. Jadi setiap titik dari keringatnya kelihatan. Biasanya WL gak kelihatan keringatannya. Kayak biasanya Pak Boy, kenapa? Ada rambutnya. Ini gak ada pertahanannya. Kelihatan dia udah semangat. Jemaat itu cuma bener. Saya tuh kadang-kadang gemes. Gitu kan. Loh udah ke gereja cuma 1,5 jam. Untuk nyanyi aja gak bisa. Terus udah gitu waktu khotbah. Duduk langsung buka HP. Sampai akhir. Wah sepanjang ibadah ikut kan.
Terus habis itu perjamuan suci, terus saya tanya, siapa yang butuh pertolongan angkat tangan. Yang main HP justru angkat tangan, saudara. Lu, itu kan bahasa Prancisnya kaiwan xiao ya. Ya kan? Tapi itu nyata di gereja. Dan bukan hanya di gereja 1 jam saja, tapi di setiap gereja pasti ada. Bapak Ibu, sudahkah kita ini berkorban buat Tuhan? Hubungan kita sama Tuhan itu two-way relationship, 2 arah. Jangan cuma kita nunggu Tuhan bekerja, kita juga harus berjaga-jaga. Kita juga harus sungguh-sungguh sama Tuhan. Yang percaya katakan yes. Tapi kalau saya lihat keadaan gereja, sulit Pak. Sorry, benar ini sorry. Tapi saya sebagai gembala sidang, saya wajib untuk kasih tahu ini sama jemaat. Saya khotbah dimanapun, meskipun bukan hanya di sini, saya diundang manapun, saya tetap ngomong. Karena saya mau jemaat juga ngalamin mujizat, yang mau katakan amin. Ayo korban buat Tuhan, setidaknya korbanin waktu saudara buat Tuhan. Saudara, saya tulis berkorban itu ada 2 unsur. Yang pertama, kita nggak perlu melakukan, tapi kita tetap melakukan. Kita nggak harus melakukan itu, tapi kita tetap melakukan. Ya kan? Dan yang kedua, kita nggak mau melakukan, tapi kita tetap melakukan. Catat ini baik-baik. Kita nggak perlu melakukan, tapi kita melakukan. Contohnya di rumah, belajar untuk berkorban, jangan jauh-jauh di rumah. Saya mau tanya kepada saudara yang hadir di sini. Bu, saya mau tanya sama ibu-ibu. Bu, bangun pagi bikin kopi buat suami, perlu nggak sih Bu? Kenapa ibu-ibu mukanya lihat saya sinis semuanya, lihat apa sih pendeta ini? Bangun pagi bikinin kopi buat suami perlu nggak? Mungkin ada yang bilang nggak perlu, udah ada kopi kenangan. Oh, darah Yesus. Oke, mungkin saudara nggak perlu melakukan itu. Tapi saat saudara melakukan itu namanya apa? Berkorban. Pak, saya mau tanya Pak, beliin istri tas yang bagus perlu nggak Pak? Ada bapak yang bilang tegas, nggak perlu Pak Pendeta. Oke, tas bagus, oke, nggak perlu. Tapi saat engkau diberkati dan engkau bisa ngelakuin itu untuk menyenangkan hati istrimu, itu namanya berkorban. Yang percaya boleh katakan amin. Kenapa ibu-ibu semua yang jawab? Saya akan bicara sama bapak-bapak barusan ya saudara. Tapi itu namanya berkorban. Saudara gak harus berada di gereja. You don't need to be in church. Di luar sana banyak orang bilang, oh kenapa gak ke gereja? Corona gak bisa ke gereja sekarang. You don't have to be at church, but if you're in church today. Kalau saudara berada di gereja, itu namanya berkorban. Boleh gak berikan tepuk tangan buat diri saudara-saudara yang sudah hadir di tempat ini. Yang di rumah berikan tepuk tangan buat mereka yang hadir di sini. Ini namanya berkorban. Dan saya percaya saudara berkorban buat Tuhan pasti diberkati sama Tuhan. Yang kedua tadi apa? Kita gak mau tapi kita ngelakuin. Ngampunin orang, berkati yang jahat sama kita, doain musuh kita. Itu gak mau kita, tapi kita tetap melakukan itu. Namanya berkorban dan Tuhan akan ngadain mujizat buat saudara. Kadang-kadang sulit ya. Kalau kita gak mau, kadang-kadang kita gak mau ngelakuin. Untuk doain musuh kita, sulit. Ya doa sih doa, tapi doanya salah. Tuhan kalau bisa turunkan api dari surga, hancurin orang itu Tuhan. Meskipun kita gak mau, kita tetap melakukan, itu namanya berkorban. Kenapa GSJS hari ini diberkati Tuhan? Kenapa kita bisa menjangkau sampai seluruh dunia hari ini? Banyak orang berkata sama saya, Pastor, kok bisa sih gerejanya Pastor ini dalam 1 tahun bisa kayak gini? Bukan cuma channelnya yang bertumbuh, gerejanya kok bisa transformasi kayak gini? Saya jawab, bukan karena saya. Tapi karena gereja kita berkorban banyak di awal-awal pandemi. Di saat awal-awal pandemi saya memutuskan, saya sama tim, sama gereja. Setiap hari harus ada ibadah nemenin jemaat. Dari selah, setiap hari saya malam jam 8 selah, saya hari Minggu. Mestinya gak usah 5 kali kan, rekaman 1 kali cukup. Saya seharian saya adain. Kenapa? Karena untuk menjangkau seluruh dunia. Untuk menjangkau kalau yang malam itu buat orang-orang yang di luar negeri. Supaya bisa ikut live. Kalau di Amerika, di UK, di mana harus malam. Karena di sana mereka pagi. Kalau di sini yang pagi buat orang-orang yang di Indonesia. Karena itu sama-sama pagi, sama sore, sama-sama rame. Kita berkorban, kita gak harus. Dan kita semestinya gak mau. Kenapa? Karena semakin banyak ibadah, pengeluaran semakin banyak. Dari sisi
listrik juga. Tapi kita berkorban. Hasilnya apa? Tuhan memberkati. Nah, begitu juga dengan saudara. Belajar untuk hari ini punya unsur dan punya kebiasaan untuk berkorban. Saya tulis di slide, berkorban selalu membutuhkan sesuatu yang ekstra. Sama-sama katakan ekstra. 1, 2, 3. Apa saudara? Ya di rumah tulis di live chat ekstra. Kita orang Indonesia paling suka ekstra. Kalau ada tulisan free, itu rasanya sukacita melimpah dalam hati kita. Ini ada free. Karena itu jangan pernah tertipu dengan kata free. Kalau gak ada free, buy one get one. Kalau gak ada kata free berarti beli satu ya dapatnya satu saudara ya kan. Tapi orang Indonesia kalau udah lihat ekstra 20% itu di mana? Teh botol. Senengnya setengah mati. Nah, kita juga kalau sama Tuhan juga harus nyenengin Tuhan. Berikan yang ekstra. Ekstra artinya bukan sekedar kewajiban. Tapi lakukan yang lebih kan gitu. Kewajiban udah tapi sekarang yang lebih. Saudara hari ini belajarlah untuk berkorban. Dalam rumah tangga saudara belajar berkorban. Bapak ibu mau rumah tangga, mungkin hari ini ada rumah tangga yang lagi tensi tinggi ya. Wah suami istri kalau ngomong gak pernah biasa ngotot. Opo emang aku kayak gitu ngomong gitu. Belajar berkorban. Itu akan menyelesaikan banyak masalah. Saudara yang dalam pekerjaan mungkin ditipu sama orang. Berkorban, ampuni. Nanti Tuhan bisa kasih yang lebih besar buat saudara. Ya, sama Tuhan kasih ekstra. Dalam pujian saudara, penyembahan saudara, waktu saudara. Kalau di dunia sekuler ada yang namanya binge watching. Ini anak-anak muda ngerti. Binge watching artinya apa? Nonton satu seri. Dinonton sampai selesai. Itu namanya di binge. Sekarang bikin yang baru. Binge churching. Ya, kan gitu. Ikut ibadah yang lebih dari satu kali. Saudara yang di rumah ikut ibadah. Ada yang tadi pagi bilang, Pak Pendeta saya udah ikut jam 7:30 pagi, jam 10 dan jam 12. Iya gereja kita sekarang saya adain ya jam 7:30 tapi gak boleh di sini karena belum buka, gak boleh ibadah kalau pagi-pagi. Tapi rerun dari minggu lalu, dari khotbah-khotbah saya yang lalu saya tampilin 7:30 untuk jemaat yang ibadah pagi. Ada 7:30 jam 10. Ada yang ikut sekarang juga jam 12 dan nanti ada yang sampai malam. Lakukan ekstra buat Tuhan. Binge churching, coba itu tulis di live chat. Binge churching, wah itu definisi baru ya kan. Lakukan itu buat Tuhan. Dan saya percaya mujizat akan terjadi dalam hidup saudara. Tepuk tangannya paling dahsyat buat Tuhan. Tepuk tangannya yang ekstra dong buat Tuhan, ya kan? Nah gitu. Dan yang terakhir pemain musik boleh naik. WL boleh nemanin saya karena kita akan nyanyi. Pelayan perjamuan suci boleh siap. Saudara di rumah siapkan roti dan anggur saudara. Kita baca ayat terakhir 1 Raja-Raja 17 ayatnya ke-15. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-15. Lalu pergilah perempuan itu dan buat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan apa saudara beberapa waktu. Dia memberikan untuk Elia. Itu bukan cuma berkorban tapi poin yang kedua yang penting juga. Yaitu belajar untuk tidak mementingkan diri sendiri. Bisa ditampilkan di slide bagaimana kita bisa ngalamin mujizat yang besar dari Tuhan. Mujizat last minute. Belajar untuk jangan mentingin diri saudara aja. Jangan cuma pikirin diri saudara aja tapi pentingin orang lain. Belajar untuk mengasihi orang lain. Belajar untuk memikirkan orang lain. Pertanyaan saya buat saudara. Kapan terakhir saudara memikirkan untuk orang lain? Coba kita renungin. Kapan terakhir kita doa Tuhan? Tuhan berkati si ini ya Tuhan. Atau kita cuma Tuhan berkati aku, Tuhan tolong aku, Tuhan utangku gak bisa bayar, Tuhan kontrakanku gak bisa Tuhan. Kapan kita mikirin yang lain? Saya belajar setiap hari doain jemaat yang membutuhkan. Setiap chat saudara saya itu baca. Saya tahu. Ada chat yang membutuhkan pertolongan, ada yang chat kesaksian puji Tuhan. Ada juga yang chat, Pak Pendeta kenapa brengosnya gak dicukur darah Yesus? Ini sumber urapannya saudara, haleluya. Kalau dipotong nanti gak diurap pakai Simpson. Itu coba guyonan ya. Tapi ini udah TM, trademark. Coba kalau saya lepas nanti saudara nanti bingung saya siapa ya kan. Kalau gini kayak orang Arab kalau dilepas kayak orang asli dari Wuhan saudara ya kan.
Semua saya baca. Saya juga ada masalah tapi saya belajar doain banyak orang. Bahkan kalau saya boleh cerita, ini udah selesai, makanya saya cerita. Saudara tahu selama bulan Januari dan Februari, kebutuhan gereja banyak kan tadi? Saudara tahu selama bulan Januari dan Februari, saya sama sekali nggak ngambil gaji dari gereja. Ya biasanya saya mengambil gaji untuk kebutuhan hidup saya. Untuk ya kebutuhan saya sama istri. Kan pendeta juga butuh hidup. Terus saudara pikir saya hari Senin sampai Sabtu terus di mana? Bertapa di surga terus Minggu turun gitu. Saya kan juga butuh ada kebutuhan hidup. Saya juga perlu makan. Saya bulan Januari Februari saya memutuskan gereja perlu banyak. Saya gak gajian. Kalau saya mau mentingin diri sendiri Pak Bu. Saya gak akan panggil WL sebanyak ini setiap minggu. Saya gak akan pemain musik saya tambahin terus. Saya gak akan beli alat terus buat gereja. Saya bisa aja bilang sama pelayan-pelayan Tuhan yang lain. Saya bilang, jangan dulu ya gereja lagi butuh. Saudara tahu semua kita gaji. Bukan gratis loh. Kenapa saya ngelakuin? Karena saya mau jadi berkat. Saya mikirin mereka juga punya keluarga. Mereka juga butuh untuk kehidupan. Saya gak mikirin, saya gak ada gaji, yaudah saya potong yang lainnya supaya saya bisa dapat. Saya rela, saya gak gajian. Saya juga punya keinginan. Jangan pikir pendeta gak ada keinginan, saya juga. Saya mau ini, saya doa Tuhan, saya mau ini. Tapi saya harus berkorban 2 bulan ini. Saya gak ngambil gaji, Tuhan yang tahu. Kalau saya bohong, Tuhan yang hukum saya gak ngambil gaji. Saya lebih mentingin yang lain. Supaya yang lain tetap bisa menikmati berkat Tuhan. Dan apa yang saya alamin. Saya sampai hari ini tidak pernah sekalipun kekurangan. Dan Tuhan terus mengadakan mujizat-mujizat yang tidak masuk akal dalam hidup saya. Ada orang bertanya. Mari kita berdiri bersama. Ada orang bertanya sama saya. Pastor Michael ini kok setiap minggu ada aja sih ceritanya. Ada aja sih mujizatnya. Sampai ada orang bilang ini beneran Pak. Saya hari ini hidup dalam mujizat. Karena saya ngelakuin firman. Ayo belajar berkorban hari ini. Berkorban bukan untuk, Tuhan gak untung dengan pengorbanan saudara. Tetapi yang untung saat saudara berkorban adalah diri saudara sendiri. Amin saudara.